anak-anak, kita masuk ke dalam kelas ya. Kita masuk. Semangat ya. Baik, saya sapa kita pada pagi hari ini. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Baik, terima kasih. Dan sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa. Kami minta kesediaan anak kami, Siti, supaya maju ke depan memimpin doa. Silakan. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Eka, terima kasih atas semua pertolongan kepada kami dari rumah perjalanan sampai di gedung sekolah kami ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai kegiatan kami. Kiranya Tuhan yang berada di tengah kami. Ya Tuhan, berilah guru-guru kami yang mengajarkan kami agar mereka bisa membimbing kami dengan baik. Inilah anak Yesus singkat ini, kami kasih melalui anak Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Nah, selanjutnya ibu absennya kita cek kehadiran ya, siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Anak kami Fernis Putri Halawa Hadir, Bu. ya, Fitriani Gea, Hadir, Bu. Sitiani Laya, Hadir, Bu. Mariawan Halawa, Hadir, Bu. Agustinus Gulet, Hadir, Bu. Bervin Putri Gulet, Hadir, Bu. Adventi Halawa, Hadir, Bu. Claresta Dian Putri Halawa, Hadir, Bu. Logi Trilisan Warugu, Hadir, Bu. Olivia Warugu, Hadir, Bu. Given Halawa, Hadir, Bu. Laras Halawa, Hadir, Bu. Novelina Halawa, Hadir, Bu. Hana Krisanti Laya, Hadir, Bu. Hiskia Warugu, Hadir, Bu. Reveli Halawa, Hadir, Bu. Kalvari Hadir, Warugu, Bu. Calvin Halawa, Hadir, Bu. Narendra Halawa, Hadir, Bu. Sion Gulat. Hadir, Bu. Baik, terima kasih.
manusia, Bu. Bagus. Apalagi? Saya, Bu, tentang jenis-jenis makanan sehat, Bu. Oke, bagus. Nah, berdasarkan tema pembelajaran kita kemarin yaitu tentang makanan sehat, tentang jenis-jenis makanan sehat, sangat berkaitan pada pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang bagaimana cara tubuh mengolah makanan. Ya. Selanjutnya yang Ibu tanyakan, kira-kira siapa yang bisa menyebutkan contoh makanan sehat? Saya, Bu. Nah, silakan berdiri. Makanan sehat misalnya atau contohnya, Bu, seperti nasi, daging, sayur, susu, dan lain-lain, Bu. Ya, bagus, silakan duduk. Nah, contoh makanan yang tidak sehat, siapa yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Oke, silakan berdiri. Makanan yang tidak sehat, Bu, misalnya jajan sekolah, Bu. Misalnya huruf, cabai-cabean, mie instan, sosis, dan lain-lain sebagainya, Bu. Nah, bagus sekali, silakan duduk. Nah, sedikit Ibu jelaskan tentang ya makanan sehat dan makanan tidak sehat. Makanan sehat itu adalah makanan yang mengandung gizi. Dan biasanya makanan sehat itu ya ada yang berasal dari hewan dan ada juga yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, contohnya makanan sehat yang berasal dari hewan seperti daging, susu, telur, dan lain sebagainya. Sedangkan makanan yang tidak sehat, ya pada umumnya makanan yang tidak sehat itu dibungkus dalam kemasan, ya. Jadi sudah jelas kalau makanan yang dibungkus di dalam kemasan, ya pasti ada zat-zat pengawet, ya zat pengawet, kemudian zat pewarna buatan. Nah, sehingga makanan yang ada di dalam kemasan itu bisa bertahan lebih lama, ya bahkan berbulan-bulan, bertahun-tahun, ya tahan makanan itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ya apa kriteria dari makanan sehat? Saya, Bu. Oke, silakan berdiri. Kriteria makanan sehat, Bu, misalnya mengandung gizi, berprotein, dan mengandung vitamin, Bu. Bagus sekali. Ya, makanan sehat itu mengandung gizi, vitamin, dan protein. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kita pada hari ini, Ibu harapkan ya supaya lebih semangat lagi, ya bisa membedakan mana makanan sehat dan mana makanan yang tidak sehat. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu satu, membuat poster iklan sederhana dengan benar. Yang kedua, membuat laporan atau informasi tentang diagram organ pencernaan manusia dan fungsinya. Nah, anak-anak, coba perhatikan video yang Ibu tayangkan di atas. Ya, diperhatikan, diamati apa isi daripada video yang Ibu tayangkan ini. Tahu nggak kalian membedakan makanan yang sehat dengan makanan yang mengandung bahan pengawet seperti borak, formalin, atau rodamin itu? Berikut ciri-ciri makanan yang mengandung borak. Teksturnya itu kenyal, mengkilat, dan warnanya lebih putih. Bagaimana sih, Miss? Ciri-ciri makanan yang mengandung formalin itu? Ciri-cirinya adalah makanan tersebut awet selama berhari-hari, bahkan
gula-gula. Nah, yang terakhir adalah ciri-ciri makanan atau minuman yang mengandung rodamin atau kalian lebih mengenalnya dengan zat pewarna berbahaya. Cirinya bagaimana? Warna makanan atau minumannya itu sangat kuat dan tidak menyatu. Jadi, kalau kalian menemukan makanan atau minuman yang ciri-cirinya sesuai yang disebutkan tadi, lebih baik tinggalkan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam diskusi, ya kita bentuk dulu kelompok, ya. Nah, sekarang kita bentuk kelompok, ya. Ibu suruh menghitung ya 1 sampai 5. Jadi siapa yang menyebutkan angka 1 nanti itu yang berkumpul dan menjadi satu kelompok, ya. Kita mulai dari anak kami Teresia, silakan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1,
Nah, silakan dibentuk kelompoknya sesuai angka yang sudah disebutkan tadi. Ya, dengan tertib ya. Nah, bagaimana? Sudah siap? Sekarang kita lanjutkan. Terkait video yang ibu tayangkan tadi, ya. Kira-kira ada pertanyaan dari anak-anak kami? Ada Bu, saya Ya, silakan. berbayarkah bumbu pada makanan misalnya garam atau pemanis seperti gula bila dikonsumsi dengan berlebihan? Bagus sekali, silakan dulu. Nah, berbahayakah bumbu pada makanan jika dikonsumsi dalam jumlah yang sangat banyak? Ya, jelas sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Kenapa? Ya, kalau kita mengkonsumsi bumbu, contohnya seperti garam, seperti gula, seperti micin, dalam jumlah yang sangat banyak, ya jelas akan menimbulkan penyakit. Ya, contohnya kalau kita kelebihan mengkonsumsi garam, ya dapat mengakibatkan penyakit obesitas, ya penyakit liver, ya diabetes, diare, darah tinggi, dan penyakit lainnya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi? Ada Bu. Ya, silakan. Agar terhindar dari penyakit seperti yang telah Ibu sebutkan tadi, berapa banyakkah takaran yang sesuai dengan tubuh kita? Bagus sekali, silakan duduk. Nah, takaran yang sesuai pada makanan yang kita makan. Ibu ambil satu contoh. Di dalam 1 gelas air teh, ya, biasanya ukuran gula atau takaran gula untuk 1 gelas teh yaitu 1 sendok makan. Ya. Contoh yang lain, dalam 1 mangkok miso, contoh ya. Nah, garam atau ukuran garam yang sesuai dengan 1 mangkok miso yaitu setengah sendok teh. Nah, jadi anak-anak, semua makanan yang kita masak, ya, pasti ada takaran atau ukuran bumbu yang sesuai dengan jumlah volume makanan yang kita masak. Ya, bagaimana, paham? Paham. Terima kasih. Dan selanjutnya, ya, silakan perhatikan gambar yang Ibu tayangkan di atas. Ya. Kira-kira apa
gambarnya? Nasi goreng. Ya, nasi goreng. Sekarang yang menjadi pertanyaan ibu, setujukah kamu jika sarapan itu penting? Setuju. Setuju. Kenapa? Karena sarapan itu sangat penting bagi tubuh kita. Ya, sarapan yang sehat dapat memberikan energi bagi tubuh kita. Ya. Kemudian, selain mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, ya, air putih juga sangat berperan penting bagi kesehatan tubuh kita. Ya, coba perhatikan gambar yang ibu tayangkan di atas. Ya, diperhatikan. Kira-kira apa gambarnya? Saya Bu, tentang iklan Bu. Nah, bagus. Kata teman kalian, ini di atas iklan katanya. Ya. Pertanyaan ibu, apakah isi daripada iklan di atas? Nah, sekarang anak-anak kami silakan diskusikan bersama teman kelompokmu. Kira-kira apa isi daripada iklan yang ibu tayangkan di atas selama 1 menit? Silakan diskusikan. Silakan diskusikan bersama temanmu. Kira-kira apa yang menjadi isi daripada iklan di atas? Ya. Gambarnya ada gambar anak-anak sedang membawakan satu gelas dan berisi air. Ya. Bagaimana? Sudah didiskusikan? Sudah Bu. Baik. Berdasarkan gambar di atas, ya, ibu kasih pertanyaan. Ya. Pertanyaan yang pertama, bertutur tentang apakah iklan di atas? Saya Bu. Ya, silakan. Iklan bertutur tentang pentingnya air bagi manusia. Bagus, silakan duduk. Pertanyaan yang kedua, kepada siapakah iklan tersebut ditunjukkan? Saya Bu. Oke, silakan. Pada siapa saja yang membaca iklan tersebut Bu. Bagus, silakan duduk. Pertanyaan yang ketiga, apa makna dari iklan tersebut? Saya Bu. Silakan. Makna iklannya itu tubuh menjadi sehat karena asupan air yang cukup. Bagus sekali, silakan dulu. Tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih. Nah, sedikit ibu jelaskan. Kita perhatikan ini adalah gambar iklan. Iklan itu berfungsi untuk mempromosikan sesuatu. Nah, di dalam iklan itu terdapat kata kunci, ya, serta gambar yang mendukung kata kunci tersebut. Ya, kalimat yang mudah dipahami serta gambar yang menarik sangat penting dalam suatu iklan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menarik minat pembaca akan hal yang disampaikan dalam iklan tersebut. Bagaimana, paham? Tahu. Terima kasih. Selanjutnya, nah,
diperhatikan, ya. Dan ibu minta kesediaan salah satu dari temanmu untuk membacakan teks yang ada di atas. Siapa yang bisa kira-kira? Saya, Bu. Oke, silakan berdiri. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi, komponen penyusun sel dan jaringan, serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat dalam tubuh kita. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Baik, terima kasih. Silakan dulu. Nah, terkait dari gambar yang ibu tayangkan di atas, kira-kira ada pertanyaan dari anak-anak kami. Saya, Bu. Ya, silakan berdiri. Bagaimana cara tubuh mengolah makanan, Bu? Ya, silakan duduk kembali. Ya. Bagaimana cara tubuh mengolah makanan? Nah, kalau kita perhatikan, ini di atas adalah gambar alat pencernaan manusia. Nah, alat pencernaan manusia itu ada 6, ya, yaitu 1 mulut, 2 kerongkongan, 3 lambung, 4 usus besar, 5 usus halus, dan 6 anus. Nah, alat-alat pencernaan ini ya berfungsi untuk menguraikan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Ya. Prosesnya bagaimana? Prosesnya begini, ya. Makanan yang kita masukkan di dalam mulut, ya, atau disebut dengan ingesti, akan dikunyah atau dihaluskan oleh gigi, ya, disebut dengan mastikasi. Nah, sesudah dikunyah oleh gigi, maka makanan akan ditelan melalui kerongkongan, ya, atau disebut dengan deglutisi. Nah, sesudah masuk melalui kerongkongan, makanan akan diteruskan ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung ini akan terjadi penguraian lagi, akan terjadi penghalusan makanan menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di dalam lambung, ya, atau disebut dengan digesti. Nah, makanan yang sudah dihaluskan di dalam lambung, ya, akan diserap oleh usus besar menjadi sisa-sisa makanan. Sementara usus halus akan menyerap sari-sari makanan. Nah, sari-sari makanan itu yang menjadi sumber energi bagi tubuh kita. Sementara sisa-sisa makanan yang sudah busuk di dalam usus besar tadi akan dikeluarkan melalui anus atau disebut dengan defekasi. Ya. Jadi bagaimana anak-anak? Jelas? Jelas. Oke, baik, terima kasih. Dan untuk membuat kita lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran kita, ada baiknya kita ice breaking dulu ya. Iya. Boleh? Boleh. Oke, terima kasih ya. Kita tepuk-tepuk dulu ya. Nah, perhatikan ibu ya. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2.
Satu lagi. Ya. Tepuk fokus ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih. Dan selanjutnya Ibu akan membagikan ya LKPD atau lembar kerja kelompok ya. Di dalam lembar kerja kelompok ini ya, anak-anak kami akan mengerjakan atau mendiskusikan beberapa pertanyaan yang ada di lembar kerja ya. Ibu bagikan. Silakan didiskusikan selama 5 menit. Pertama-tama dulu tulis siapa nama kelompokmu masing-masing ada di situ ya, nama kelompok. Siapa saja nama kelompokmu silakan ditulis. Silakan tulis dulu nama kelompok.
Bagaimana anak-anak? Sudah siap? Belum lagi. Bagaimana anak-anak? Sudah siap? Baik, terima kasih. Karena tugas kelompoknya sudah siap, jadi kegiatan kita selanjutnya adalah mempresentasikan hasil setiap kelompok di depan kelas. Ya. Yang pertama maju ke depan untuk tampil yaitu dari kelompok mana ya? Kelompok 1 dulu. Boleh ya? Silakan maju ke depan kelompok 1. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami kepada teman kami Darenda di Persilang. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, maka buatlah poster sistem pencernaan pada manusia beserta kalimat iklan yang sesuai. Coba teman-teman lihat, ini adalah gambar poster yang telah kami buat. Di sini ada 6 alat-alat pencernaan, adalah yang pertama mulut, kedua 2 kerongkongan, 3 lambung, 4 usus halus, 5 usus besar, dan 6 anus. Ayo jaga kesehatan dengan memakan buah-buahan dan sayur-sayuran agar pencernaan lancar. 2. Cuci tangan sebelum makan supaya tubuhmu tetap sehat. 3. Sayangilah ususmu dengan makanan sehat dan bergizi. Baik, tepuk tangan dulu buat kelompok. Kira-kira ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada tidak ada? Ada? Tidak. Bagaimana? Sudah pas? Hah? Pas. Pas. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Silakan duduk kembali. Selanjutnya dari kelompok 2. Mana kelompok 2? Oke. Untuk kelompok 2 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompok. Silakan maju ke depan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami kepada teman-teman Fenty di Persilang. Apa saja fungsi umum dari sistem pencernaan manusia? Fungsi umum dari sistem pencernaan pada manusia adalah menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh dan membuang sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh. Demikian saja hasil presentasi kami. Kalau ada tanggapan kepada teman-teman kelompok lain, dipersilahkan. Ada.
Silakan. Bagaimanakah tindakan atau cara memelihara organ pencernaan kita tetap berfungsi dengan baik? Konsumsi makanan bernutrisi atau bergizi tinggi, kunyah makanan dengan baik, dan berolahraga dengan teratur dan lain-lain sebagainya. Demikian saja hasil presentasi kami. Kalau ada tanggapan lagi kepada teman-teman dipersilakan. Ada? Tidak. Bukan tidak ada. Kepada kelompok 2 kita apresiasikan dulu tepuk tangan. Terima kasih, silakan duduk di belakang. Sekarang kelompok 3 maju ke depan untuk presentasi. Ya, dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami kepada teman kami Pernis. Dipersilakan. Tuliskan pemahaman mengenai sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mencerna serta mengolah makanan. Anatomi sistem pencernaan ini terdiri beberapa organ tubuh, di antaranya mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hingga rektum dan anus. Baik, demikian saja presentasi kami ini. Kalau ada tanggapan dari teman kelompok lain dipersilahkan. Ada. Silakan berdiri. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah didiskusikan bersama, tolong jelaskan bagaimana cara tubuh membuang sisa-sisa dari makanan pada organ pencernaan kita. Setelah nutrisi diserap di usus halus, sisa-sisa makanan mengalami pembusukan di dalam usus besar. Selain pembusukan di dalam usus besar, juga air diserap sehingga sisa-sisa makanan siap diubah menjadi feses atau kotor. Baik, demikian saja presentasi kami ini. Kalau ada lagi tanggapan dari teman kelompok lain dipersilakan. Tidak tahu. Bagaimana? Tidak. Tepuk tangan dulu. Silakan. Nah, sekarang dari kelompok 4, ya, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada teman kami selaras, kami persilahkan. Tuliskan beberapa penyakit yang disebabkan karena mengkonsumsi makanan yang kurang sehat dan tuliskan 3 jenis kandungan kimia berbahaya di dalamnya. Satu, formalin. 2, boraks berwarna makanan. 3, nutrium benzoat. Baik, demikian saja. Kalau ada tanggapan dari kelompok lain, kami persilahkan. Ada? Tidak, Bu. Silakan duduk kembali. Kita apresiasikan dulu tepuk tangan buat Nah, sekarang Ibu sedikit jelaskan tentang pertanyaan daripada teman-teman kelompok tadi. Ya, tadi ada yang bertanya bagaimana proses pembentukan makanan di dalam tubuh. Ya. Kemudian ada yang bertanya, ya bagaimana cara memelihara alat-alat pencernaan manusia. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan bahwa makanan yang masuk di dalam lambung akan diuraikan lagi
akan dihaluskan lagi menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana, ya, sehingga makanan yang sudah dihaluskan di dalam lambung kita, ya, akan diserap oleh usus besar, ya, menjadi sisa-sisa makanan. Sementara usus halus, ya, akan menyerap sari-sari makanan. Nah, jadi sari-sari makanan itu yang menjadi sumber energi bagi tubuh kita. Nah, sementara sisa-sisa makanan yang sudah busuk di dalam usus besar, ya, akan menjadi kotoran dan keluar melalui anus. Nah, selanjutnya, bagaimana cara memelihara organ-organ pencernaan? Nah, caranya dengan memakan makanan yang sehat. Ya, kita sudah mempelajari apa saja makanan sehat dan makanan yang tidak sehat. Jadi dengan memakan makanan sehat seperti sayur-sayuran, buah-buahan, ya, bisa membuat organ pencernaan kita menjadi sehat. Nah, di samping itu, air putih juga sangat penting bagi organ tubuh manusia. Ya. Jadi bagaimana? Paham anak-anak? Paham, Bu. Nah, sekarang lembar kerja kelompoknya Ibu kumpulkan. Nah, sekarang untuk pembelajaran pada hari ini, apakah anak-anak kami merasa senang? Senang. Bagus. Ya, terima kasih. Kira-kira kegiatan mana yang disenangi? Ya. Kegiatan tentang mempresentasikan hasil kelompok, Bu. Nah, bagus. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Kami minta kepada anak kami Teresia untuk membacakan kesimpulan materi kita pada hari ini. Dipersilakan. Baik, saya akan membacakan tentang kesimpulan materi. 1. Tentang iklan atau bahasa Indonesia. Iklan memiliki fungsi untuk mempromosikan sesuatu. Di dalam iklan terdapat kata kunci serta gambar yang mendukung kata kunci tersebut. 2. Kalimat pada iklan bertujuan untuk menarik minat pembaca akan maksud yang ingin disampaikan. 3. Tentang sistem pencernaan atau IPA, makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi, komponen penyusun sel dan jaringan, serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. 4. Sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. 5. Proses pencernaan makanan pada manusia yaitu 1. Ingesti, proses memasukkan makanan ke mulut. Mastikasi, proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Deglutisi, proses menelan makanan di kerongkongan. Digesti, proses pemecahan makanan dan zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Absorpsi, proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Defekasi, proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali.
manusia, Bu. Nah, bagus. Tentang alat-alat pencernaan manusia. Ada lagi? Ada? Adalah ya tentang bagaimana cara memelihara organ-organ tubuh, organ-organ pencernaan pada manusia. Ya. Ada lagi tentang makanan sehat dan makanan tidak sehat. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan ya lembar kerja mandiri. Ya. Dan masing-masing anak-anak kami menjawab pertanyaan yang ada di lembar kerja yang diberikan. Ditulis namanya, nama kelas, ya, nama kelas 5. Satu lagi ya, itu lagi di sini ya. Kan tulis namamu, kelasmu, kelas 5 mata pelajaran IPA. Selama 3 menit.
sudah siap? Oke. Kalau sudah siap, nah, kepada ketua-ketua kelas supaya dikumpulkan member kerja teman-temanmu dan dibawa di depan. Sudah semuanya? Sudah. Nah, selanjutnya coba dengarkan dulu. Selanjutnya Ibu ingatkan supaya pembelajaran kita pada hari ini supaya lebih dipelajari di rumah, dibaca di rumah, diulang kembali untuk mempelajari apa-apa saja materi yang sudah kita pelajari hari ini, ya, supaya anak-anak kami lebih paham lagi bagaimana itu tentang sistem organ-organ pencernaan pada manusia. Dan sebagai informasi, ya, minggu depan materi yang kita pelajari yaitu tentang pembelajaran 3, interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya. Jadi untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini, dan untuk menutup kegiatan ini kami minta kesediaan anak kami Narendra untuk membawakan doa bagi kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Kami kembali mengucap syukur kepadamu lagi Tuhan. Karena Tuhan telah menolong kami waktu mulai pembelajaran kami sampai akhir pembelajaran kami Tuhan. Tuhan adalah kekuatan kami menyelesaikan pembelajaran kami. Kesatian dan belas kasihan-Mu kepada kami semua. Ya Tuhan, kami akan pulang masing-masing ke rumah kami. Engkau yang menolong kami agar kami bisa sampai ke rumah kami masing-masing. Inilah doa anak masih kedini kami lanjutkan melalui anak Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Nah, anak-anak, sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Atas perhatian dan kerjasama anak-anak kami semua, Ibu ucapkan terima kasih. Selamat siang. Selamat